bagi orang yang menghendaki fikih Imam Syafi'i. Disertai dengan dua peringatan dari Imam Syafi'i, yaitu dia melarang untuk ditaklidi dan dia melarang untuk taklid kepada orang lain. Dan ini kenyataan pahit yang kita lihat di tanah air kita, banyak orang yang taklid. Sampai saya sering dengar bahwasanya kalau orang sudah masuk dalam satu mazhab enggak boleh keluar ke mazhab yang lain. Sampai ada yang mengatakan kita harus bermadzhab, kalau enggak ada mazhab enggak benar, harus bermazhab. Maka dalam masalah bermadzhab kesimpulannya sebagaimana fatwa Syekh bin Baz rahimahullah taala, kesimpulannya mazhab itu tidak harus, bermadzhab itu tidak harus, tetapi boleh. Bermadzhab itu boleh. Kenapa? Kata lain dari bermadzhab artinya berguru. Anda kalau bermadzhab Syafi'i artinya Anda berguru dengan ilmu siapa? Imam Syafi'i. Apakah berguru dengan Imam Syafi'i dilarang? Ya jelas tidak. Seorang tatkala mengatakan saya bermadzhab Maliki artinya saya belajar agama dengan metode dan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Malik. Maka saya berguru dengan Imam Malik, maka dikatakan saya bermadzhab dengan madzhab apa? Maliki. Sama kalau seorang mengatakan saya bermadzhab dengan madzhab Abu Hanifah, berarti saya mempelajari agama melalui metode dan cara pemikiran kaidah yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Oleh karenanya, bolehkah bermadzhab? Jawabannya jelas boleh. Karena ada orang mengatakan tidak boleh bermadzhab. Siapa yang bilang tidak boleh? Banyak ulama salaf bermadzhab. Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah bermadzhab Hambali. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bermadzhab apa? Hambali. Jadi bermadzhab itu boleh, yang dilarang kalau fanatik. Yang dilarang kalau apa? Fanatik mazhab. Kenapa? Karena para imam mazhab tidak pernah mengajarkan fanatik. Tidak pernah mengajarkan fanatik. Ada yang mengatakan tidak boleh kita bermazhab. Terus kamu belajar sama siapa? Ya sama guru saya. Sama, kamu mazhab gurumu kalau begitu. Ya. Mending saya berguru sama Imam Syafi'i daripada gurumu yang enggak jelas ilmunya. Dia tidak. Gurunya bisa apa? Quran juga masih goyang-goyang, hadis enggak jelas. Ya. Kaidah enggak tahu buku kaidah apa yang pernah dia buat. Tulisannya hanya jiplak misalnya, terus saya tidak boleh bermadzhab Syafi'i, terus harus bermadzhab sama gurumu. Oleh karenanya pernyataan tidak boleh bermadzhab juga salah. Ada yang tidak boleh bermadzhab, ini juga tidak benar, ini bid'ah juga. Kalau gitu ente bermadzhab, ente berguru sama siapa? Karena arti bermadzhab artinya apa? Berguru sebenarnya. Saya ulangi, para imam 4 mazhab tidak pernah sengaja buat apa? Mazhab, itu berjalan dengan sendirinya. Demikian juga perkataan harus bermadzhab juga salah, keliru. Kenapa? Karena mazhab-mazhab itu muncul belakangan. Nah, bagaimana dengan para sahabat dulu mazhabnya apa? Abu Bakar rahimahullah dulu mazhabnya apa? Imam Syafi'i belum lahir. Imam Abu Hanifah belum lahir, Imam Malik belum lahir. Mazhabnya apa Abu Bakar? Mazhabnya apa Umar? Apa mazhabnya Utsman? Apa mazhabnya Ali? Mazhabnya mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengatakan harus bermazhab juga tidak benar. Tidak ada keharusan. Yang harus adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Tetapi apakah kita boleh memahami pemahaman para salaf melalui metode Abu Hanifah? Boleh. Bolehkah kita memahami pemahaman salaf dengan metode Imam Syafi'i? Boleh, dengan mazhab Syafi'i. Atau dengan mazhab Imam Ahmad atau mazhab dengan Imam Malik. Di antara dalil bahwasanya tidak ada kewajiban bermazhab, buktinya Imam Malik tidak pernah menyuruh murid-muridnya harus bermazhab dengan mazhab dia. Imam Syafi'i sendiri tidak taklid kepada Imam Malik. Bahkan dia punya mazhab yang baru, menyelisih gurunya sendiri. Bahkan Imam Syafi'i membantah gurunya dalam beberapa bantahan. Terkadang bantahan Imam Syafi'i sendiri keras terhadap gurunya, terkadang. Demikian juga Imam Syafi'i tidak pernah menyuruh murid-muridnya harus bermazhab dengan mazhab dia. Buktinya di antara muridnya adalah Imam Ahmad. Tidak bertaklid kepada Imam Syafi'i meskipun dia mengakui ilmunya Imam Syafi'i dan dia mengatakan Imam Syafi'i seperti matahari bagi bumi, toh dia punya mazhab sendiri. Mazhab Imam Ahmad menunjukkan mereka tidak pernah taklid di antara mereka. Kemudian juga kalau kita harus bermazhab, mazhab bukan cuma 4 tersebut, banyak mazhab yang lain. Ada ulama-ulama yang lain yang dahulu mereka punya mazhab seperti Ishaq bin Rahawai atau Ishaq bin Rahuyah. Dia punya mazhab sendiri. Abu Thawr punya mazhab sendiri. Daud Az-Zahiri punya mazhab sendiri. Tetapi mazhab-mazhab ini menjadi musnah, sudah tidak ada lagi, hilang, ditelan masa. Kenapa? Murid-muridnya tidak mengembangkan. Ini nasib seorang guru kalau muridnya tidak perhatian seperti itu. Akhirnya apa? Hilang, ditelan masa. Ya. Sehingga mazhab-mazhab tersebut tidak berkembang. Padahal dahulu ada mazhab tersebut dan nukilan-nukilan pendapat mereka masih dinukil. Misalnya kalau untuk baca Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya sering menukil. Dan inilah pendapat si fulan karena mereka dahulu punya mazhab.
Sekarang sudah tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada yang mengembangkan ilmu mereka. Sampai mazhab Zahiriyah saja sekarang hampir-hampir tidak ada. Kenapa mazhab Zahiriyah masih eksis? Karena bukunya ada. Seperti Al-Imam Ibnu Hazm punya buku Al-Muhalla sampai sekarang masih ada sehingga dibaca, sehingga masih terus ada mazhab Zahiriyah. Padahal dari sisi guru-guru, dari sisi pondok hampir-hampir enggak ada di dunia sekarang ini ada pondok bermadzhab Zahiri, hampir-hampir enggak ada. Adapun pondok bermadzhab Hanafi masih banyak. Adapun pondok-pondok bermadzhab Syafi'i masih banyak di tanah air kita. Adapun pondok-pondok bermadzhab Maliki masih banyak di Afrika. Adapun pondok-pondok bermadzhab Hambali masih banyak di daerah Timur Tengah, ya, seperti Saudi, kemudian di Kuwait dan yang lainnya. Dari sini kita tahu bahwasanya pernyataan wajib bermadzhab juga keliru dan pernyataan tidak boleh bermadzhab juga apa? Juga keliru. Makanya saya sering mendengar keluh kesah orang-orang yang haji dan umrah tatkala di Madinah. Mereka datang, Ustaz, kita ini bermadzhab Syafi'i, Ustaz. Terus repotnya, Ustaz, kalau kita tawaf kita pasti nyentuh wanita yang bukan mahram kita. Dan dalam madzhab Syafi'i menyentuh wanita batal hukumnya. Wah, repot, Ustaz, kalau kita tawaf orang lagi rame batal lagi, gimana cara tawaf? Padahal kalau batal wudu, tawaf tidak sah menurut empat madzhab. Mereka bingung. Sampai akhirnya ada yang memberi caranya kamu merubah madhabmu tatkala itu karena darurat. Iya, benar, ini difatwakan. Sampai ada niat, aku berniat untuk merubah madhabku dari madhab Syafi'i kepada madhab Maliki sementara. Sampai diniatkan. Sehingga ada yang mengatakan caranya kamu wudunya sudah wudu model Maliki, jangan wudu Syafi'i. Wudu Syafi'i kan cuma gini-gini katanya. Wudu Maliki harus dirubah. Kenapa? Supaya pembatal wudunya juga pembatal wudu Maliki. Nah, menurut Imam Malik, menyentuh wanita itu tidak membatalkan apa? Wudu. Nah, kamu jangan wudu dengan madhab Syafi'i. Wudulah dengan madhab apa? Malik. Sampai timbul fatwa seperti ini. Apakah Imam Syafi'i pernah mengajarkan kalau kamu kepepet rubah madhabmu? Tidak ada juga. Jadi saya katakan kalau kamu bermadhab Syafi'i dan kamu yakini kebenarannya, harus kamu konsekuensi. Komitmen dengan madhab tersebut. Terus bagaimana, Ustaz? Ya sudah, kamu kalau umrah tahan, jangan sampai kesentuh. Tutup tanganmu dengan kain ihrammu. Madhab Syafi'i nyentuh istri batal. Jangan pegang-pegang istrimu kalau tawaf. Ini konsekuensi seperti itu. Kalau istrimu pegang kain, jangan pegang apa secara langsung. Kalau batal ya wudu di situ. Ini kalau mau komitmen dengan madhab Syafi'i dalam masalah tawaf, bahwasanya menentu wanita batalkan wudu. Tapi kalau saya jelaskan, menurut saya lebih mengkuatkan pendapat gurunya Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, bahwasanya menyentuh istri atau menyentuh wanita tanpa syahwat tidak membatalkan wudu. Ya, tapi saya tidak bisa paksa mereka, saya cuma jelaskan. Tapi pernyataan boleh rubah madhab ini ini jadi tanda tanya. Memang Imam Syafi'i tidak pernah mengharuskan dia harus bermadhab seperti dia. Kenapa? Kalau kita mengatakan seorang kalau sudah madhab Syafi'i enggak boleh keluar, ini melazimkan Imam Syafi'i maksum. Berarti semua kebenaran berada pada satu madhab saja. Dan ini melazimkan Imam Syafi'i nabi yang lain. Seperti kedudukannya seperti Rasulullah SAW. Baru saya berpendapat harus bermadhab Hanafi, enggak boleh keluar-keluar, maka seakan-akan Imam Abu Hanifah maksum. Kelazimannya demikian. Loh, kenapa saya enggak boleh keluar di madhab Abu Hanifah? Kalau kamu keluar kamu sesat, berarti Abu Hanifah tidak boleh diselisih, berarti dia maksum, sama seperti Rasulullah SAW. Dan ini tidak pernah dinyatakan oleh para imam. Mereka sendiri tidak pernah mengajak orang untuk bermadhab dengan madhab dia. Mereka hanya mengajarkan sebagai guru dan banyak yang mengikuti. Tidak pernah mereka mengajarkan untuk taklid kepada mereka. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita simpulkan bahwasanya bermadhab itu tidak harus, namun kita boleh bermadhab, dan itu di antara cara mudah belajar agama dengan bermadhab, ya, karena metodenya sudah jelas, ya, aturannya sudah jelas, dan pernyataan tidak boleh bermadhab juga adalah pernyataan yang keliru. Terkadang muncul dari orang-orang yang baru ngaji kemudian mengatakan tidak boleh bermadhab, ini juga suatu kekeliruan, ya. Kenapa? Bagaimanapun seorang dia pasti bermadhab. Karena bermadhab secara gampangannya kita katakan berguru. Di antara ulama ada yang pindah madhab, ada. Imam Syafi'i sendiri berubah pikiran waktu dia di Baghdad. Dia punya fatwa-fatwa yang disebut dengan Al-Qaulul Qadim, fatwa-fatwa lama. Waktu dia pindah ke Mesir, dia bikin fatwa-fatwa yang baru. Dia melihat ada perubahan ijtihad, mungkin ada dalil yang baru, sehingga dikenal dengan Al-Qaulul Jadid. Pendapat baru memansuhkan pendapat yang lama. Imam Syafi'i saja bisa berubah pendapat imamnya. Demikian juga, ya, seorang ulama bisa berubah madhab. Contohnya seperti disebutkan Ibnu Daqiqil Aid rahimahullahu taala. Barang siapa yang baca bukunya Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, dia akan dapati bagaimana, ya, Ibnu Daqiqil Aid memiliki ilmam bil madhab
Al-Maliki. Benar-benar dia menguasai mazhab Maliki. Dikatakan dia dahulu bermadzhab Maliki. Kemudian dia pindah kepada mazhab Syafi'i. Kemudian dia menyerah Umdatul Ahkam, kitab hadis Umdatul Ahkam dengan mazhab Syafi'i, dan beliau sering menukil secara detail dari mazhab Maliki. Kenapa? Karena beliau dulu bermadzhab apa? Maliki. Yang menakjubkan saya dapati karena saya sudah baca buku tersebut, buku beliau ya, Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, saya dapati Ibnu Daqiqil Id beberapa masalah menyelisih Imam Syafi'i. Menunjukkan dia tidak fanatik. Dia mengatakan Imam Syafi'i berkata demikian namun tidak benar. Yang benar seperti ini. Dan itu berani dia utarakan padahal dia ulama bermadzhab apa? Syafi'i. Namun dia tidak taklid. Ini yang kita inginkan, tidak boleh ada taklid dalam satu mazhab, silakan bermadzhab, namun tidak boleh fanatik buta. Apalagi maksa orang harus bermadzhab seperti mazhab kita.